Berita acara 1. Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Ya, ini adalah penandatanganan berita acara pelantikan ya oleh Presiden. Ini Sudaryono ini memang sebagai orang kepercayaan ya, kepercayaan Pak Presiden banget ya. Yang kemarin juga sebelumnya sempat di Wakil Menteri Pertanian, terus ada jabatan apa lagi kemarin? Dulu pernah dijagokan juga sebagai ikut Pilkada Jawa Tengah kalau tidak salah. Kemudian jabatan di Gerindra juga ada. Dan yang jangan lupa Pak Sudaryono ini juga menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang memang pernah dipimpin juga oleh Pak Prabowo ya. Jadi, dan ini memang benar orang kepercayaan dan orang dekat dari Pak Prabowo ya. Iya, inilah mungkin ciri khas dari Pak Prabowo ya, Mas Teguh ya. Dia mempercayakan orang-orang yang memang dia percaya untuk memimpin lembaga atau badan yang mengurusi program-program yang dia prioritaskan. Dan beliau memang dikenal di kalangan internal Gerindra sebagai orang yang cerdas ya. Iya. Orang yang cerdas, orang yang loyal terhadap Pak Prabowo. Iya. Oke, langsung. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia. Selain itu, selain penyediaan gizi, tentu saja ada efek positif karena memang background kami dari Wakil Menteri Pertanian adalah bagaimana efek positif dari sisi produktivitas pertanian kita yang terserap dengan lembaga MBG ini, dengan lembaga makan atau program makan bergizi gratis ini. Ini adalah program grande. Saya di beberapa kesempatan menyampaikan bahwa program ini tuh ibarat Pac-Man, jadi apa-apa dimakan. Kalau kita lihat dulu ada orang mandi-mandi susu, sekarang insya Allah tidak ada lagi. Ada orang buang-buang wortel, insya Allah tidak ada lagi. Ada orang petani buang-buang sayuran, buang-buang bawang dan lain-lain, insya Allah dengan program ini maka tinggal urusan distribusi yang kita perhatikan. Salah satunya adalah, mohon maaf mungkin sedikit flashback di Kementerian Pertanian, adalah adanya program pemenuhan telur dan ayam yang tersebar di luar Jawa. Karena memang secara distribusi di luar Jawa ini dipandang memang masih kurang dan oversupply di Pulau Jawa. Ya, bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi. Niatnya udah seperti itu ya sekarang ya. Jadi diharapkan dengan seperti ini, dengan kepemimpinan baru ini, MBG nantinya kedepannya bukan hanya sekedar ngasih makan yang hanya sekedar ada untuk anak-anak, tapi juga benar-benar bergizi, benar-benar nanti sama anak-anak dimakan, dihabiskan, tidak ada lagi yang terbuang percuma gitu ya diharapkan ya. Kalau Om Joni sama Mas Zikri lihat dari kepemimpinan nantinya Pak Sudaryono ini akan seperti apa ke depan kira-kira? Kalau saya lihat sih beliau cukup pede ya Pak. Cukup pede menjabat kepala BGN karena backgroundnya ini cukup mumpuni kan di bidang pertanian. Kemudian tadi juga beliau katakan tidak ada hasil-hasil pertanian yang dibuang gitu. Jadi semuanya akan terserap, terdistribusikan ke masing-masing dapur MBG. Jadi beliau ini mungkin pandangannya akan memberdayakan petani, peternak, kemudian hasil-hasil itu akan didistribusikan secara baik, tidak ada kebocoran, didistribusikan ke dapur-dapur MBG. Jadi semua pihak itu merasakan keuntungan. Jadi
Jadi terintegrasi dengan baik di Betul. makan bergizi gratis gitu ya. Iya, jadi Hasil-hasil pertanian itu tadi ya. dengan produksi dan distribusi yang baik, kemudian kualitas juga makanan yang baik, Oke, itu ya. akan menghasilkan gizi yang baik. Masyarakat Indonesia, terutama anak-anak sekolah, ini menjadi cerdas, kemudian Ya. mengurangi tingkat stunting. Jadi stunting di masyarakat Ya. itu akan Mudah-mudahan itu bisa ini ya. Nah, kalau dilihat dari ini tadi, kepalanya sudah diganti. Terus kemarin sehari sebelumnya adalah pelantikan yang 5 pejabat BGN, termasuk 3 deputinya itu. Mas Zikri lihat dengan background masing-masingnya itu kayaknya mumpuni juga di dalamnya, di bidangnya masing-masing ya. Ada masalah gizi, terus masalah pengawasan, Pak Ketut Sumedana yang bekas orang kejaksaan, terus sama orang BPKP. Gimana Mas Zikri? Ya, kita Pengawasan nantinya akan seperti apa? Ya, kita harapkan dengan beberapa pejabat tinggi di BGN yang sudah dilantik kemarin, plus kepemimpinan Pak Daryono ini, Pak Sudaryono ini, ya kita harapkan memang perjalanan BGN ke depan dalam melaksanakan program MBG ini benar-benar lebih smooth ya, Mas. Ya. Tidak lagi ada kayak kemarin kita temukan kasus korupsi yang sudah ada sekian 7 tersangka kalau tidak salah 7 gitu kan. tersangka, ya. Mudah-mudahan hal itu tidak terulang. Mudah-mudahan memang seperti Pak Sudaryono bilang bahwa bukan hanya menyediakan makan, tetapi Menyediakan gizi. gizi. Ya. Itu mungkin kata kunci kunci dari apa yang dikatakan oleh Pak Sudaryono MBG ke ini depan. ya ke depan. Semoga itu terrealisasi, Mas. Dan jadi pegangan dulu ya. Jadi Ya. pegangan untuk melaksanakan semua kegiatannya, intinya adalah itu. Iya. Tapi menarik yang soal 7 tersangka tadi itu, yang dari kasus korupsi BGN yang kemarin. Karena tadi juga disebutkan oleh Pak Sudaryono juga bahwa setiap tetes rupiah harus ada pertanggungjawabannya kan. Ya. Nah ini kalau kita balikin ke kasus korupsinya BGN yang kemarin, kan cuma baru 7 tersangka ya. Iya. Baru 7. Nah menariknya adalah dari pemeriksaan penyidikan ya, dari penyidikan salah satu tersangka Pak Sony Sonjaya mengatakan bahwa ada yang harus diperiksa lagi, bukan hanya kami, bukan hanya bertujuh itu yang harus diperiksa, tapi juga salah satunya adalah Bu Nani. Ini disampaikan melalui kuasa hukumnya yang dia memberikan tulisan dan kemarin disampaikan oleh salah satu pengacara namanya Pitra Romadoni di acara Rakyat Bersuara. Kita lihat dulu cuplikannya seperti apa. Ya. Saya mendapatkan surat dari Pak Sony Sanjaya, ya. Tersangka kasus MBG. Iya, ya, yang diberikan oleh kuasa hukumnya Dr. Krisnamurti kepada Presiden Petisi Ahli. Jadi beliau meminta agar dibacakan surat tersebut agar masyarakat juga mengetahui. Anda udah kirimkan ya? Iya, jadi saya bacakan dulu sini Bentar, ya. saya tanya dulu. Ini tulisan tangan beliau nih ya, Tulisan tangan beliau. Pak siapa Irjen itu? Iya, tapi saya baca yang teks Irjen fullnya di sini, ya. Sony Sonjaya. Itu hanya sedikit. Saya ingin bacakan di sini, ya. Pak Sony juga menginginkan agar orang yang terlibat dalam kasus MBG itu digarap oleh Kejaksaan Agung. Jangan hanya terputus sama mereka saja, gitu loh. Tapi semuanya periksa. Dan dia juga meminta agar Nanik SD yang juga segera diperiksa. Oke. Gitu loh. Nah, ini saya bacakan, Bang Aiman, ya. Pak Sony menuliskan judulnya di sini. Bentar, ini eksklusif nih, diberikan langsung dan ini otentik dari Pak buat Sony. rakyat bersuara spesial. Oke. Saya juga bukan mengada-ngada. Ini memang catatan tulisan tangan beliau dan ini harus saya sampaikan kepada rakyat bersuara karena ini